Selamat siang anak-anakku, kembali lagi kita di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini adalah pertemuan kedua kita di tahun ajaran baru ini. Nah, untuk itu Ibu tetap mau mengingatkan kepada anak-anakku sekalian, jika ingin keluar rumah harus tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Jika tidak, menggunakan hand sanitizer. Anak-anakku sebaiknya tidak usah keluar jika tidak ada kepentingan yang mendesak, dan mohon untuk menjauhi kerumunan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kembali lagi materi kita yaitu masih tentang teks negosiasi. Di sini masih tetap pada KD 3.10. Nah, seperti pertemuan sebelumnya kan kita telah mempelajari apa sih teks negosiasi itu. Nah, inti dari negosiasi adalah sebuah komunikasi yang dipergunakan ketika ada perbedaan kebutuhan atau kepentingan yang mengakibatkan sebuah pertentangan. Pertentangan tersebut akan dipecahkan dengan sebuah perundingan atau negosiasi, sehingga kedua belah pihak dapat merasa diuntungkan. Nah, jadi jika anak-anakku ada masalah, ada pertikaian, ada pertentangan, jangan cepat-cepat marah. Kita harus tetap mengontrol diri dan kita harus melakukan negosiasi, karena sebuah pertentangan tersebut bisa diselesaikan dengan sebuah negosiasi, di mana negosiasi ini intinya itu kedua belah pihak itu harus merasa diuntungkan. Jadi kalau kita bernegosiasi, tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Nah, dalam bernegosiasi ini, saya ingatkan lagi anak-anakku, silahkan membuka bukunya halaman 157 di buku kita halaman 157. Nah, dalam bernegosiasi itu, apa sih faktor-faktor yang membuat kita berhasil dalam bernegosiasi? Nah, ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan dalam sebuah negosiasi, yaitu yang pertama, kesediaan semua pihak untuk berkompromi dengan pihak lain. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan, adanya kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dan dapat dilakukan. Alasan yang disertakan pun mampu mempengaruhi pihak lain. Jadi ada 4 faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi. Nah, faktor-faktor tersebut dapat muncul semua dalam proses negosiasi atau hanya muncul beberapa saja. Sekarang Ibu akan membacakan salah satu contoh dari teks negosiasi yang nanti kita akan analisis faktor-faktor penyebabnya. Nah, di sini ayah berkata, "Nak, kesini, ayah mau bicara." Si anak berkata, "Ada apa ya?" Si ayah berkata, "Apa rencanamu ke depan setelah lulus SMP, Nak?" Kata si anak. "Oh, aku ingin masuk ke sekolah kejuruan ya," kata si anak. "Kejuruan? Gak salah, Nak. Kenapa gak SMA aja? Nanti kamu bisa kuliah dengan pilihan yang terbaik," kata si anak. "Aku ingin segera mengembangkan bakat mekaniku ya. Lagian, setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga." Si ayah, "Iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau kamu mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi ayah sarankan ke SMA saja ya," kata si anak. "Waduh, ayah gimana sih? Emang ayah yang mau sekolah? Lagian kalau nanti nggak kuliah, kan aku bisa langsung kerja di perusahaan otomotif," kata si ayah. Masa zaman sekarang tidak kuliah? Apa kata orang?" Kata si anak. "Ayah tenang saja, semuanya sudah kupikirkan. Ayah doakan saja, biar aku mudah meraih cita-cita." Si ayah berkata, "Ya sudah, kalau itu mau kamu. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya," kata si anak. "Iya ya." Faktor yang menentukan tercapainya kesepakatan dalam negosiasi di atas adalah sebagai berikut. Faktor penyebab keberhasilan negosiasi yaitu: pertama, alasan yang disampaikan mampu meyakinkan ayah bahwa pilihan si anak ini tepat. Bukti kutipannya itu
Seperti, nah, bukti kutipannya, aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku ya. Lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Seperti itu. Jadi ada ininya. Alasannya itu logis. Dan selanjutnya itu tidak memaksakan pihak lain. Seperti ayahnya di sini, si ayah itu tidak memaksakan anaknya untuk lanjut kuliah. Iya, dia hanya memberi saran iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya yang kurang siap. Jadi, ayah sarankan ke SMA saja ya. Di sini ayahnya hanya menyarankan, tidak memaksakan si anak. Dan yang terakhir yaitu kesediaan partisipan untuk berkompromi dan menerima perbedaan pendapat. Nah, di sini si ayah itu dan si anak itu sama-sama berkompromi, tidak ada yang memaksakan. Nah, si ayah berkata, ya sudahlah kalau itu mau kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya, seperti itu. Jadi di sini itu si ayah hanya memberi saran kepada anaknya, dan anaknya pun mau diajak berkompromi atau negosiasi dengan si ayah. Jadi tidak ada pihak yang memaksakan keinginannya. Anaknya pun menolak dengan memberikan alasan-alasan yang logis seperti itu. Jadi jangan ketika kita memiliki perbedaan pendapat dengan orang lain dan kita mau mencapai tujuan bersama, kita tidak boleh ada amarah atau keegoisan atau memaksakan pendapat sendiri, tidak, tapi kita harus bernegosiasi. Kita harus menerapkan 4 hal ini. Kita harus bisa berkompromi dengan orang lain, kita tidak boleh merugikan orang lain. Kesepakatannya itu harus praktis dan bukan hanya teori tetapi dapat dilakukan. Dan alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain, seperti anak yang mempengaruhi ayahnya, seperti anak yang berkata, kan di sini ayah menginginkan anaknya untuk lanjut kuliah. Si ayah mau anaknya masuk ke SMA supaya bisa lanjut kuliah. Itu alasan dasar si ayah. Dan si anak berkata, ya kalau nanti lagian kan kalau kita tamat SMK bisa lanjut kuliah juga, seperti itu. Ada alasan yang logis. Nah, supaya anak-anakku lebih paham, mari mengerjakan tugas yang ada di halaman 159. Tugasnya ya di halaman 159. Berlatihlah untuk menganalisis faktor yang menentukan keberhasilan negosiasi dalam teks dialog HP baru. Ada teks HP baru halaman 152. Di situ anak-anakku analisis faktor yang menentukan keberhasilannya seperti seperti tugas seperti yang Ibu bacakan tadi, ini halaman 158, ini adalah contohnya. Anakku mengerjakannya itu tapi di teks yang berbeda, yaitu teks HP baru halaman 152. Faktor penyebab keberhasilan negosiasi dan bukti kutipan. Ya, silakan membuka halaman 152. Ingat, ini dikumpulkan terakhir jam 4 sore. Jam 4 sore. Jadi saya harapkan aku tidak terlambat. Oke, difoto saja lalu diupload ke grup kelas. Terima kasih. Ingat tetap jaga jarak dan pakai masker. Salam sehat anakku.